Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Surau Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya, rahmatnya. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, termasuklah kesempatan kita sudah sempat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita. Hari ini dalam hitungan kalender Hijriah adalah tanggal 14 Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal ini adalah bulan Maulid yang salah satu bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW di berbagai belahan dunia, khususnya dan terutama di Indonesia. Itu diperingati Maulid, ya, kelahiran Rasulullah SAW, khususnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Di antara ayat yang paling populer yang sering kita dengar, sering dibaca ketika ada peringatan Maulid adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, ini yang kita bahas pada subuh hari ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Ya. Sungguh, ya, kana lakum bagi kalian, ya, fi Rasulillahi dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah adalah contoh, ya, keteladanan yang baik. Liman kana yarjullaha bagi orang yang mengharap, ya, ridha Allah, wal yaumal akhir, ya, nanti di akhir. Jadi orang yang mengharap ridha Allah, mengharap nanti pada saat hari akhir, ya. Wa dzakarallaha katsira, dan orang yang, ya, banyak mengingat Allah. Nah, ini ayat, ya, tadi saya katakan bahwa ini sangat populer setiap ada peringatan Maulid. Ya, ada di antara ayat yang paling sering dibaca inilah. Ya, kenapa? Karena salah satu harapan dan tujuan peringatan Maulid Rasulullah SAW itu adalah ingin membangkitkan, ya, agar supaya rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu semakin kuat, semakin tinggi, semakin cinta. Nah, salah satu bentuk kecintaan adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola, ya, sebagai panutan, sebagai contoh teladan. Nah, inilah hubungannya. Jadi ayat ini adalah ayat-ayat Maulid, ya. Walaupun sesungguhnya ayat ini bersifat umum. Ini yang kita mau jelaskan. Ayat ini sebenarnya kalau dilihat dari sisi turunnya, kronologinya turun kepada Rasulullah SAW, ini turun pada ketika terjadi perang Khandaq, ya, perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit, maka itu terkenal dalam sejarah Islam sebagai perang parit. Ya, jadi perang Khandaq.
juga disebut dengan perang Al-Ahzab. Makanya di ayat ini terdapat di surah Al-Ahzab. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini adalah ayat 21 surat Al-Ahzab. Jadi Al-Ahzab itu adalah peperangan, ya, atau juga disebut perang Khandaq. Ya, apa hubungannya? Jadi dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umat Islam, ya, mau diserang musuh, ya, dari Mekah. Jadi orang-orang musyrik yang ada di Mekah itu berkoalisi dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah yang selalu ingin memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ada salah seorang sahabat Rasulullah namanya Salman Al-Farisi, yang salah satu kelebihannya adalah ahli strategi perang. Nah, Salman Al-Farisi inilah yang memberikan saran, masukan kepada Rasulullah SAW bahwa salah satu strategi yang bagus supaya orang-orang dari Mekah datang ke Madinah ini tidak bisa, maka kita bikin saja farid. Kalau yang lain kan biasanya dibuat benteng. Kalau ini bukan benteng dibuat tapi parit. Jadi kalau benteng kan dibangunkan bangunan ke atas supaya musuhnya tidak bisa masuk. Kalau ini kata Salman Al-Farisi, kita buat aja parit supaya tidak bisa nyebrang. Nah, itulah kejadian, itulah disebut perang parit. Nah, ketika menggali parit ini, ya, ketika menggali parit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung turun ikut menggali parit bersama-sama para sahabat. Ya. Nah, keikut sertaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung bersama para sahabat dalam menggali parit, inilah turun ayat yang memberikan informasi bahwa dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar adalah teladan yang baik. Salah satu maknanya adalah contoh teladan bahwa pemimpin dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya itu sama-sama ikut. Gitu. Ya, bukan cuma gali tuh parit sana, nah, dia hanya di meja duduk-duduk hanya main tanda tangan baru suruh orang kamu kerja sama untuk bikin parit. Oh, tidak begitu. Rasulullah itu turun langsung ikut menggali parit. Nah, itulah salah satu konteksnya ketika turun ayat ini, itu adalah contoh keteladanan yang baik gitu. Jadi ini namanya kepemimpinan partisipatif. Jadi pemimpin yang ikut berpartisipasi secara langsung ke masyarakat. Dan ini memang seharusnya ada. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah tahu mana sahabatnya yang bisa datang, mana yang tidak bisa datang, dan kenapa tidak bisa ikut, kenapa tidak bisa datang. Mungkin ada faktor, ada halangan-halangan lainnya, sehingga beliau tahu persis kondisi masyarakatnya. Itu kira-kira, ya. Jadi ini salah satu makna. Ketika turun ayat ini konteksnya adalah pada waktu menggali parit. Bahkan ada riwayat dalam beberapa sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika menggali parit itu ada satu batu besar yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun. Ya, jadi ini menjadi penghalang, ya, penghalang. Jadi parit ini tidak bisa karena ada batu. Akhirnya Rasulullah SAW dengan tangan beliau sendiri yang mulia memegang batu itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kalimat itu batu itu langsung pecah. Ya. Tapi kalau kita ada batu besar dipukul Bismillahirrahmanirrahim 7 kali, ternyata tidak pecah-pecah juga. Malah yang sakit tangannya. Kenapa? Karena itu mukjizat Rasulullah SAW.
Yang kedua itu keyakinan. Jadi kadang-kadang ada bacaan yang sama, tapi efek itu berbeda. Kenapa? Karena berangkat dari siapa yang membacanya, ya, terutama hati dan jiwa yang suci bersih. Ya. Gitulah kira-kira itu ayatnya. Nah, jadi ayat ini secara umum dalam konteks para ulama hadis bahwa pokoknya dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah teladan yang baik, dan dari seluruh aspek kehidupan beliau itu adalah menjadi contoh keteladanan dalam kapasitas apapun. Nah, kira-kira begitu. Nah, tetapi di kalangan para ulama, terutama ulama usul fikih yang selalu memposisikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai sumber hukum. Nah, itulah yang kadang-kadang muncul tuh perbedaan bahwa ini apa hukumnya, ini hukumnya apa. Itu karena Rasulullah sebagai sumber hukum, ya, selain Al-Quran. Tapi karena ulama hadis selalu memposisikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Nah, jadi yang namanya teladan baik, namanya contoh yang baik, apapun, nah, selalu dilakukan. Apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dilakukan semuanya adalah contoh. Maka dalam kitab ini bahwa ya seluruh diri Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah. Bahkan beliau mengutip salah satu hadis Rasulullah SAW, kana khuluquhu al-Quran. Ini yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Jadi ketika meneladani kehidupan Nabi, ya, karena akhlaknya Nabi itulah kehidupannya, dan itulah Al-Quran. Jadi antara apa yang ditampilkan Rasulullah SAW itu adalah potret Al-Quran. Nah, jadi saya biasa mengatakan begini, kalau saya ngajar tafsir di kampus, ya, salah satu contoh yang praktis dan pragmatis untuk memahami isi kandungan Al-Quran adalah memahami diri kepribadian Rasulullah SAW dari lahir sampai beliau wafatnya. Jadi kalau kita mau tahu tafsir Al-Quran, bacaannya sejarah hidup Nabi sejak lahir sampai beliau wafat, itulah Al-Quran. Itu caranya yang paling mudah tuh. Ya, karena ayat Al-Quran ini kan bersifat global, bersifat umum. Tapi bagaimana detailnya, nah, lihat aja kehidupan Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah berekonomi, bagaimana cara Rasulullah berkeluarga, bagaimana cara Rasulullah bersosial, bermasyarakat, bagaimana cara Rasulullah SAW berpolitik, ya, dalam memimpin Madinah. Itu ada pada diri Rasulullah, dan itulah sebenarnya Al-Quran. Itu kira-kira. Karena itu teladan. Nah, yang saya ingin menyampaikan sedikit ini adalah dalam konteks para ulama, khususnya ulama usul fikih, melihat Rasulullah SAW itu dalam banyak kapasitas. Ya, jadi dalam diri Rasulullah itu semuanya menjadi teladan yang baik. Ya, tetapi ada hal-hal yang harus diposisikan pada kapasitas yang tertentu, ya, karena Rasulullah SAW ini mendapat wahyu dari Allah sehingga seluruh pergerakannya itu ditata dan diarahkan oleh Allah. Tetapi sisi-sisi kemanusiaannya itu tidak hilang. Jadi beliau juga seorang pribadi, beliau juga seorang suami, beliau juga seorang Rasulullah SAW. Nah, dalam konteks ini ada seorang ulama namanya Dr. Muhammad Al-Arusi Abdul Qadir menulis satu kitab namanya Af'alur Rasul wa Dilalatuha 'alal Ahkam. Jadi perbuatan Rasulullah SAW wa dilalatu 'alal ahkam, dan petunjuknya kaitannya dengan masalah hukum. Jadi konsekuensi dari perbuatan Nabi yang kita jadikan contoh teladan itu kaitannya dengan aspek hukum. Nah, itu yang dimaksud. Nah, dalam konteks ini para ulama itu
itu berbeda-beda ya dalam memberikan semacam pembagian. Tapi saya meringkas dari sekian banyak itu ada mungkin sekitar ada 4 macam jenis-jenis perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ada namanya al-af'al al-jibilliyah. Ya. Al-af'al al-jibilliyah itu artinya perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepribadian. Jadi sebagai watak kemanusiaan. Karena itu tadi Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari Allah yang diantar oleh malaikat Jibril, tetapi kemanusiaannya tidak hilang. Jadi ada sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah itu atas dorongan tabiat kemanusiaan, ya, naluri kemanusiaan. Misalnya kalau Nabi lagi sedang gatal, ya pasti garuk-garuk. Nah, ini kan naluri kemanusiaan, dorongan kemanusiaan. Jadi setiap orang itu punya naluri kemanusiaan, ya. Termasuklah bagaimana model ya, gerakan ayunan tangan Nabi, ya, ketika beliau berjalan kan bergerak tangan tuh, ya, kaki dan seterusnya, duduk, berjalan, berdiri dan seterusnya itu bergerak dilakukan atas dorongan naluri kemanusiaan, ya. Jadi termasuk sebenarnya salah satunya itu adalah jenis-jenis makanan yang disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada makanan-makanan tertentu yang memang sangat disenangi oleh Rasulullah. Itu bisa lahir dari dorongan naluri kemanusiaan, bahwa itu yang sangat cocok. Ya, itu namanya al-af'al al-jibilliyah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari itu pernah kata Zaid, ya, ada salah seorang sahabat Nabi itu mengatakan, raaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mustalqiyan fil masjid. Mustalqiyan itu artinya tidur telentang, berbaring telentang, wajahnya menghadap ke atas nih, lalu tangannya gini nih, kedua kakinya diginikan nih. Nah itu. Nah, jadi itu termasuk perbuatan Nabi. Tapi para ulama menjelaskan bahwa Nabi itu berbaring dalam masjid dengan wajahnya menghadap ke atas atap masjid, lalu kakinya diginikan. Kalau kita kan biasa gini nih. Itu dilakukan atas dorongan kemanusiaan, naluri. Kenapa? Bisa jadi karena beliau lagi sedang capek. Nah, jadi letih, maka itu bukan berarti bahwa ini menjadi sunnah bahwa setiap orang masuk ke dalam masjid harus tidur telentang, bukan. Yang menjadi sunnah itu adalah kalau masuk ke dalam masjid itu diawali dengan salat sunnah tahiyatul masjid. Ini sama-sama perbuatan, tapi konsekuensi hukumnya berbeda. Nah, jadi ada memang perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu karena dorongan kemanusiaan, mungkin lagi capek, lagi letih, ya, lagi haus, lagi lapar dan seterusnya. Begitu juga Nabi kadang kalau lagi ketawa, lagi senyum, lagi agak-agak cemberut dan seterusnya. Itu jadi ada perbuatan Nabi yang didorong oleh rasa naluri kemanusiaan seperti ini. Dan bagi kita yang seperti ini adalah menjadi pilihan, ya. Jadi kalau ada perbuatan seperti ini adalah pilihan buat kita. Nah, kecuali kalau ada dalil, ya, yang memperjelas bahwa perbuatan Nabi itu kalau dilakukan maka kita mendapatkan pahala-pahala tertentu. Maka kalau ada hadis yang menjelaskan seperti itu, maka perbuatan Nabi itu bukan lagi al-af'al al-jibilliyah, bukan lagi perbuatan naluri kemanusiaan, tapi itu memang perbuatan tasyri', ya, perbuatan yang disyariatkan oleh agama. Nah, itu bedanya, ya. Nah, jadi kalau ada satu perbuatan, ya, yang pada dasarnya naluri, tetapi karena ada hadis yang menjelaskan,
bahwa apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan maka kita akan mendapatkan celaan dari agama. Maka sudah bukan lagi al-jibiliyah, ya bukan lagi didorong oleh tabiat kemanusiaan, ya. Seperti itu kira-kira itu, ya. Jadi itu yang pertama, al-af'al al-jibiliyah namanya, ya, perbuatan Nabi yang didorong oleh rasa naluri kemanusiaan. Ya, sama yang paling sering saya menyebutkan contoh. Jadi Nabi itu waktu berangkat dari Madinah datang ke Mekah melaksanakan haji, melaksanakan umrah, itu kan beliau singgah-singgah itu. Beliau singgah. Kenapa singgah? Ya karena capek. Nah, bukan berarti bahwa kalau kita berangkat dari Mekah ke Madinah, kita harus singgah juga di tempat yang sama yang pernah disinggahi Nabi. Ya, karena beliau singgah di tempat itu karena itu yang paling cocok dan aman. Sama dengan beliau kendaraannya pakai unta, ya, pakai sesuai dengan naluri pada masanya, ya, itu yang pertama. Yang kedua ada namanya al-af'al allati hiya min kubaili al-adati biwafqi syariah, ya. Ada perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan atas dorongan adat, atas dorongan budaya, ya, dorongan tradisi, biwafqi syariah, tapi sesuai dengan syariat. Nah, ini yang penting kita jelaskan ini. Karena ini Maulid ini kan masih ada yang membidiakan. Wah, apa Maulid itu bid'ah, tidak pernah dilakukan Nabi. Ini penting ini. Jadi ada perbuatan Nabi itu namanya al-af'al allati hiya min kubali al-adati. Jadi didorong oleh tradisi budaya yang berkembang pada masa Nabi, tapi biwafqi syariat, sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan agama. Jadi Nabi hidup di Madinah, ya tentu didorong oleh, ya, tradisi-tradisi yang berkembang pada masanya, ya, ketika di Madinah. Jadi ya termasuklah rambutnya Nabi itu, ya. Rambut Nabi itu kalau pada zamannya itu kan segini. Ya, jadi rambutnya Nabi itu ujungnya menyentuh bahu. Nah, coba kalau sekarang kan beda. Ini namanya rambut gondrong. Nah, jadi kalau Ustadz Kiai datang ke masjid mencontoh rambut Nabi beginilah panjangnya. Biasanya kan seniman, ya, seniman. Tapi itulah salah satu boleh jadi bahwa rambut yang terfavorit pada zamannya ya seperti itu modelnya. Gitu. Jadi, nah ini didorong oleh budaya dan tradisi yang berkembang pada masanya. Begitu juga sandalnya Nabi, celananya Nabi, bajunya Nabi, itu dilakukan. Salah satu pertimbangannya bahwa itu adalah budaya yang cocok pada masanya, yang pada masanya. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, Nabi itu kan tidak pernah pakai pakaian batik, tapi kita ini kok suka pakaian batik ya? Inilah penting mengerti budaya ini. Saya bilang mungkin seandainya Nabi SAW diutus oleh Allah di Indonesia, apalagi di Jawa, bisa jadi Nabi itu pakai belangko namanya itu ya, batik. Ya karena Nabi ini kan hidup di masyarakat, banyak mengikuti dengan budaya masyarakat itu, ya, selama tidak bertentangan agama. Jadi kalau bahasanya begini, ini mohon maaf ya. Jadi agama itu, wahyu itu kan dari Allah, tapi wadahnya, tempatnya untuk melaksanakan wahyu agama ini adalah budaya. Jadi antara agama dengan budaya tidak bisa dipisahkan, tidak bisa. Yang penting jangan dicampur baur bahwa ini agama, ya. Ya, jadi agama itu turun dari Allah murni, tapi untuk bisa melaksanakannya ada wadahnya, tempatnya. Nah, wadahnya ini adalah budaya. Ya macam baju kita ini kan budaya, ya. Jadi sajadah tempat kita sujud pada waktu salat, masjid itu budaya, makanya itu berbeda-beda. Ya, jadi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan sesuatu perbuatan juga biasa ya didorong oleh tradisi dan budaya yang berkembang pada masanya, ya termasuklah bagaimana pakaiannya, bagaimana cara makan. Ya, pada zaman Nabi kan belum ada kursi seperti yang kita sekarang pakai, dulu di atas kursi pada saat makan. Lalu Nabi waktu makan kan duduknya bersila. Nabi kalau makan pada zaman Nabi kan tidak pernah pakai sendok, apalagi garpu, apalagi itu apa namanya kayu-kayu dua itu. Wah ini bid'ah, kenapa? Nabi tidak pernah kok. Bukan bid'ah, ya. Jadi itu kaitannya dengan budaya yang banyak berkembang pada masanya. Jadi hari ini ketika kita makan pakai sendok, pakai garpu, pakai sumpit, pakai kursi dan lain-lain sebagainya, karena itulah budaya yang banyak berkembang di mana kita hidup, ya. Jadi itu tidak usah dipersoalkan. Nah, kecuali ada dalil, misalnya gini. Ada dalilnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa apabila kamu makan, maka makanlah menggunakan bil yamin, makan dengan tangan kanan. Ya, fa inna syaitana, karena syaitan itu makan dan minum menggunakan tangan kiri. Nah, jadi adanya hadis yang memberikan penjelasan dan memerintahkan serta mengatakan bahwa makan menggunakan tangan kiri adalah min amali syaitan, itu adalah perbuatan syaitan. Nah, adanya hadis ini menunjukkan bahwa makan dengan cara menggunakan tangan kanan itu adalah syariat, bukan lagi budaya, bukan. Karena ada hadisnya. Itu bukan ada hadisnya, ya. Jadi itu salah satu contohnya bahwa ketika ada tradisi yang berkembang di satu tempat, lalu kemudian tradisi itu justru banyak membantu di dalam mensyiarkan agama, banyak membantu untuk memotivasi orang semakin kuat dalam beragama, maka tradisi itu bagus, gitu, ya. Jadi seperti yang inilah peringatan. Kalau kita di Indonesia ini kan salah satu tradisi budaya itu adalah peringatan hari-hari besar Islam, seperti peringatan 1 Muharram, peringatan Nuzulul Quran, peringatan Isra Mi'raj, termasuk Maulid. Itu adalah budaya, tetapi isinya di dalamnya itu adalah membangkitkan bagaimana kita semakin kuat, ya, di dalam beragama. Kalau Maulid tadi itu membangkitkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi perbuatan al-jibiliyah ini dengan perbuatan al-adab itu tidak mengenal bid'ah, ya, tidak mengenal bid'ah. Ya, karena nanti bid'ah itu kalau udah masuk wilayah tentang ibadahnya. Ya, tapi kalau tradisinya itu enggak, ya. Karena tradisi ini budaya yang ada di masyarakat itu hanya sarana dakwah namanya, ya, sarana dakwah. Jadi tidak usah dibedakan karena itu hanya sarana, ya. Ya, makanya itu prosesi pelaksanaannya berbeda-beda. Ada yang cuma ceramah, ada yang baca barzanji, ada yang menyuguhkan dengan segala macam. Itu tradisi masyarakat setempat dan itu tidak usah dipersoalkan, ya, karena itu bagian dari tradisi. Ya, sebagaimana Nabi ketika hidup di Madinah, beliau banyak juga melakukan perbuatan atas dorongan budaya, ya. Jadi sesuai dengan pada zamannya, tetapi budaya itu tidak bertentangan dengan agama, itu ukurannya. Nah, yang ketiga, nah ini al-af'al tasyri'iyah, ya. Al-af'al tasyri'iyah itu artinya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang didorong atas dorongan wahyu. Nah, jadi ini namanya tasyri', ya, tasyri'. Nah, termasuk dalam konteks ini adalah prosesi pelaksanaan ibadah kita. Nah, contoh misalnya perbuatan Nabi ketika sholat itu kan diawali dengan takbiratul ihram dengan gerakan tangan yang sudah dicontohkan. Jadi
gerakannya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bacaannya sudah dicontohkan, waktunya sudah ditentukan. Nah, inilah namanya al-af'al at-tasyri'iyah. Jadi perbuatan-perbuatan syariat tasyri'. Nah, kalau kita mau bicara bid'ah, ini yang masuk dalam kategori ini. Kalau ada prosesi pelaksanaan suatu ibadah yang sudah ditentukan oleh Nabi, lalu kita datang merubah atau menambah-nambah, maka itulah bid'ah. Contohnya gini, kan takbiratul ihram gini, Allahu Akbar. Diganti lagi nih, Allahu Akbar. Ini namanya bid'ah. Ini karena urusan ibadah. Ini bukan urusan budaya. Kalau tadi itu pakaian, mau pakai baju ini itu budaya. Tapi prosesi pelaksanaannya itu namanya tasyri'. Ini yang tidak boleh dirubah ini. Jadi bid'ah itu hanya masuk pada dalam prosesi ibadahnya. Tapi kalau sarananya enggak. Sama dengan ini. Ini tasbih. Tasbih ini jangan dibid'ahkan ini nih, karena ini benda, ini media sarana ini. Kecuali kalau bacanya dirubah. Itu bacanya dirubah, bukan subhanallah, dibaca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu. Itu dirubah, itu enggak boleh. Jadi bedakan mana ibadahnya, mana alatnya itu. Ya, pokoknya tidak ada zaman Nabi begini nih. Bukan masalah ada dan tidak, ini masalah pemahaman. Ini penting sekali nih. Jadi jangan terlalu gampang membedakan. Ya. Dulu, tapi alhamdulillah sekarang udah enggak kayak zaman dulu. Di daerah saya dulu, itu kadang-kadang beduk. Tak beduk kan? Beduk itu kalau udah masuk waktu salat hukum menandakan waktu salat. Nah, datang kelompok, ini bid'ah. Tidak ada beduk pada zaman Nabi. Akhirnya gara-gara itu dia tidak mau datang ke masjid. Karena punya duit banyak dan ada lahan yang kosong, dia bangun masjid tersendiri dan mengajak orang lain untuk ikut salat di situ. Sehingga hanya gara-gara pemahaman yang keliru menjadi memecah belah umat. Itu pemahamannya keliru itu. Karena dianggap itu masjid bid'ah sana itu karena masih menggunakan beduk. Jadi akhirnya bikin masjid. Akhirnya apa yang terjadi? Di sana jamaahnya sedikit, sini makin sedikit. Dan itu tidak berjauhan. Hanya apa tuh di berseberangan jalan saja. Hanya ada muncul, wah itu masjid sunnah, ini masjid bid'ah. Wah ini musibah bagi umat. Ini karena kekeliruan dari tokoh yang dianggap sebagai tokoh agama, tapi pengertian memahami agama itu kurang. Itu hati-hati, ya, hati-hati. Sedikit-sedikit bid'ah, itu jangan, ya. Jadi inilah pentingnya mengerti tentang jenis-jenis perbuatan Nabi. Jadi ada namanya perbuatan jibiliyah, perbuatan didorong oleh naluri kemanusiaan, dan ini dari bid'ahnya, ya, karena naluri kemanusiaan itu. Ya. Yang kedua perbuatan karena budaya, misalnya baju Nabi. Baju Nabi itu macam-macam dan warna-warni. Ada yang tangannya gini nih kecil, ada yang lebar, ada yang ini ada warna juga. Karena itu dipengaruhi juga budaya pada masanya. Seperti tadi yang kita sudah jelaskan, ya. Jadi begitu juga. Ketika kita memakai pakaian batik, pakaian jas dan seterusnya, di mana sunnahnya? Sunnahnya itu adalah kelayakannya. Karena bagi kita masyarakat di Indonesia, pakaian batik itu adalah salah satu pakaian kemuliaan. Itu dianggap yang layak. Kalau di Eropa mungkin pakai jas, tuh pakai jas. Kalau di Saudi itu kan gamisnya itu bahkan pakai kerajaan dan seterusnya. Jadi menempatkan sesuatu pada tempat yang selayaknya pada satu masyarakat tertentu sesuai dengan adat dan masyarakat mereka selama tidak bertentangan dengan agama, itulah sunnah. Itu. Jadi jangan pokoknya kalau tidak pernah dilaksanakan Nabi itu bid'ah. Wah ini sakit kepala kalau modelnya macam itu, ya. Jadi sekali lagi, yang namanya bid'ah itu adalah masuk pada wilayah tasyri'. Jadi kalau salat tahiyatnya kan tahiyatnya begini nih.
kita ganti deh, saya kan pemain kidal tangan kiri, saya tangan kiri aja begini. Ini tidak boleh, inilah namanya bid'ah. Karena mengganti sesuatu yang sudah ditetapkan caranya, ditetapkan waktunya, ditetapkan gerakannya, ditetapkan bacaannya dan seterusnya. Itu yang tidak boleh. Ini yang dimaksud hadisnya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa memunculkan sesuatu dalam urusan agama ini yang baru, yang memunculkan yang baru, yang tidak ada contoh dari Nabi, fa huwa raddun, maka itu tertolak. Ya, jadi janganlah di sini digeneralisir semua yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi adalah bid'ah. Itu saya kira definisi yang kurang ya tepat. Jadi jangan, karena itu bisa merusak ya, bisa merusak. Jadi sekali lagi tasyri itu adalah perbuatan yang memang dilakukan Nabi atas dorongan wahyu yang sudah ditentukan tadi itu gerakannya. Jadi semua gerakan di dalam pada waktu sholat itu yang tidak boleh ditambah. Begitu juga prosesi pelaksanaan haji, ya tawafnya berangkat dari arah kanan itu mengelilingi Ka'bah. Nah, ini dia robah, udahlah kita coba dulu arah kiri aja gini nih. Itu tidak boleh, karena itu yang dimaksud merubah sesuatu yang memberikan contoh yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah itu sekedar contoh saja. Nah yang terakhir, ini al-af'al al-makhsusah. Jadi al-af'al al-makhsusah bihi Rasulullah SAW. Jadi perbuatan-perbuatan khusus untuk Nabi SAW saja. Jadi ada perbuatan Nabi itu yang tidak boleh dicontoh, ya, karena itu diberikan spesial hanya untuk Nabi saja. Ya, contoh, ini yang paling sering. Nabi itu istrinya 12, ada mengatakan 13. Ya, pada waktu beliau masih hidup semua, ya, masih hidup semua. Dan itu hanya khusus untuk Nabi, ya. Jadi bukan dicontoh, bukan untuk dicontoh, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW masih tinggal di Mekah, ya, sama Khadijah itu sekitar 25 tahun. Nanti Khadijah wafat, baru nikah dengan Sauda. Itu umurnya agak tua. Setelah itu pindah di Madinah itu sama Aisyah. Di Madinah itu ada Aisyah, kemudian nikah Hafsah, kemudian Sofia, itu ada sampai 12 orang. Nah ini yang boleh melakukan ini hanya Nabi saja. Jadi jangan minta-minta laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu semuanya contoh teladan. Ini tidak boleh dicontoh. Itu ada ayatnya di surah Al-Ahzab juga itu. Jadi khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini hanya untuk kamu Muhammad, bukan untuk semua umatmu. Ini penting. Jadi jangan juga karena pokoknya Nabi melakukan. Termasuk Nabi itu kalau nikah tidak pakai mahar itu sah. Ya, Nabi nikah bagi perempuan yang dinikahi tidak ada walinya itu sah. Nabi nikah perempuan ketika Nabi nikah lalu tidak ada saksinya itu sah, karena itu hanya khusus untuk Nabi saja. Kalau umatnya tidak sah, mesti ada wali, ya, mesti ada mahar, mesti ada saksi. Tidak boleh yuk kita kawin, yes, wah tidak bisa. Kenapa? Baca sejarah hidup Nabi. Jadi ada salah seorang istri Nabi itu, siapa namanya Zainab, ya, itu merasa lebih ini karena dinikahkan oleh Allah. Itu ada di Al-Quran, di surat ini juga, surat Al-Ahzab ini. Ya, jadi kami telah menikahkanmu Muhammad. Jadi sekali lagi itu namanya al-makhsusah, ya, perbuatan yang khusus untuk Nabi SAW. Termasuk perbuatan yang tidak dicontoh buat kita karena itu khusus untuk Nabi adalah ketika Nabi SAW tidur itu tidak membatalkan wudunya. Jadi Nabi itu kalau tidur begitu bangun langsung sholat itu sholatnya sah karena tidur Nabi tidak membatalkan wudunya.
Tapi kalau umatnya macam kita nih, kalau tidur apalagi ngorok, nah, itu batal wudunya. Maka wajib harus ya begitu bang harus berwudu dulu baru salat. Gitu. Nah, maka itu hati-hati nih kalau salat Jumat, khatibnya lagi sedang baca khutbah sangat serius dan bersemangat, ada juga yang mendengarkan ini. Nah, kan tertidur tuh. Hati-hati tuh. Kalau pantatnya itu bergerak sampai begini nih, terbuka, itu batal wudunya itu. Batal wudu. Dan begitu qamat harus keluar dari masjid, ambil air wudu, baru melanjutkan sholat Jumat. Kalau tidak, itu tidak sah sholat Jumatnya tuh. Itu kalau bergerak ya. Jadi kalau pantat itu ukurannya pantat. Kalau terbuka begini ini, itu batal wudu itu. Jadi kalau ngantuk kan, wah itu batal wudu itu. Tapi kalau cuma ngantuk ini, nah itu tidak bergerak itu tidak batal wudu, tidak batal wudu. Ya, jadi wudu kita kalau kita tidur itu batal, apalagi ngorok. Ya, karena kenapa Nabi tidak batal wudunya? Karena yang tidur bagi Nabi itu cuma matanya, hatinya enggak. Kalau kita dua-duanya, malah mata sudah terbuka tapi hati masih tidur. Gitu. Itu bedanya kira-kira ya. Ya, jadi Rasulullah SAW itu tidak boleh menerima zakat dan sedekah, itu tidak boleh. Jadi yang diterima Nabi itu adalah hadiah. Ya, hadiah pemberian hibah itu boleh, tapi zakat dan sedekah tidak boleh. Termasuk janda-janda Rasulullah SAW itu tidak boleh dinikahi. Maka janda Rasulullah itu tidak ada yang nikah. Ya, ummahat al-mu'minin. Keluarga Nabi. Ya, dua keluarga. Jadi, tapi kalau janda-janda umatnya boleh. Ya, tapi janda Rasulullah tidak boleh. Itu khusus. Nabi itu tidak makan dan tidak minum makanan atau minuman yang baunya menyengat. Itu khusus untuk Nabi ya. Jadi kalau ada makanan minuman baunya sangat menyengat, itu enggak. Kalau kita itu macam apa ya? Durian kira-kira ya. Durian kan baunya menyengat. Ya. Jengkol betul. Maka kalau ada hadis Nabi itu, siapa yang sudah makan bawang, maka janganlah berangkat ke masjid, karena itu baunya mengganggu orang. Ya, itu kira-kira itu. Jadi ini jenis-jenis perbuatan Nabi yang memang terutama dilihat posisi Nabi itu dalam aspek hukum ya, aspek hukum. Jadi pada prinsipnya semua yang diperlihatkan dari diri Rasulullah SAW itu adalah teladan. Di sini ada penjelasannya bahwa wa fi lisani uswatun hasanah, dalam lidahnya Nabi adalah uswatun hasanah. Jadi seluruh apa yang ada dalam diri Rasulullah itu adalah teladan semua ya. Mulai pokoknya apa yang tampak dari kepribadian beliau semua teladan. Ya, tapi kalau dalam aspek hukum yang ini tadi ini ya. Jadi ada al-afal jibiliyah, ada al-afal allati hiya min qubali al-adah ya, dari tradisi. Maka ketika kita tradisi hanya dijadikan wadah di dalam mengembangkan dakwah, mengembangkan agama supaya agama semakin kuat ya, jadi tersebar sebagai syiar, maka itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Yang ketiga adalah al-afal tasyri, perbuatan yang didorong oleh Rasul. Tasyri yang sudah ditentukan caranya, waktunya, bacanya dan seterusnya, itu yang tidak boleh ditambah. Disitulah berlakunya bid'ah. Nah, baru yang keempat, yang ini tadi ini perbuatan hanya khusus untuk Nabi saja, tidak untuk dicontoh dan diteladani oleh umatnya. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan umur panjang, terutama hidayah dan taufik, sehingga kita senantiasa ya selamat dunia dan akhirat. Terutama apa yang kita sampaikan ini bisa menambah-nambah ya motivasi kita untuk semakin ya
cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.